semua organisasi saya katakan mendidik manusia menjadi baik. Kalau organisasi mengajarkan keburukan, periksa. Ya, periksa diri Anda. Salah masuk itu pastinya. Kecuali saya katakan sekali lagi, organisasi yang terlarang tadi teroris, tentu itu mengajarkan teror. Tapi kalau organisasi-organisasi ormas massa itu untuk kesejahteraan umat, untuk visi keumatan, visi misinya untuk masyarakat luas termasuk organisasi kita. Ya, ingat ya, hanya karena perbedaan administrasi keorganisasian itu bukan berarti membuat kita saling bermusuhan. Seperti yang terjadi di dalam dinamika organisasi kita semua. Organisasi bela diri kita sedang terjadi cross and interest, perbedaan administrasi. Ya, ajarannya masih sama loh, Bos. Tata caranya, tradisinya semua masih sama. Artinya apa? Tidak ada konflik di dalam ajaran. Yang membedakan adalah konflik yang ada di dalam sistem manajerial berorganisasi. Sengketa administrasi, sengketa kepengurusan. Ini biar diselesaikan para pengurus. Umatnya seperti kita, warga setia hati, harus saling memperkuat hubungan silaturahmi. Bukan malah karena perbedaan lantas kita memusuhi sesama saudara, bukan. Sangat salah dan sangat keliru ketika hanya sedang mengalami perbedaan administrasi kita saling bermusuhan. Bahkan sudah jelas di dalam tuntunan agama kita. Misalnya saya seorang muslim, di dalam muslim kita diajarkan yang namanya hubungan sesama manusia atau hablum minan nas kita. Ya. Hubungan secara horizontal saya dengan sesama manusia. Tentu itu harus baik, saling mengisi, saling menjaga, saling menyayangi, bukan saling mengintimidasi, apalagi saling menguasai, bukan. Sangat keliru. Nah, tadi Mas Bima komen, oh itu mungkin sistem rekrutmennya. Nah, ini yang harus kita benahi juga, Mas. Kalau seluruh siswa yang ikut latihan kita hanya kita bentuk seperti produk, ya saya katakan seperti produk, kita ibarat sebuah cetakan, ya semua akan jadi seragam. Itu sudah melanggar kodrat kalau metode itu masih diterapkan. Karena apa? Karena yang saya katakan di sini jelas bahwa organisasi kita mengajarkan setiap manusia memahami konsep kehidupan, tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau itu tahu salah, ya tidak dilakukan. Tapi kalau tadi prosesnya ada proses pembentukan seperti produk pabrik, yang manut sing bentuk, Mas. Manut sing ibaratnya manut pentolane ngongkon nyemplung sumur ya nyemplung. Padahal kan bukan itu. Ikut organisasi biar orang-orangnya menjadi pintar, ya berpikir merdeka, terbuka, menjadi adil sejak dari pikiran, ucapan, tindakan. Tentunya semua berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma hukum, dan adat istiadat tempat di mana kita berpijak. Itu jangan ditinggalkan. Jangan merasa karena kita besar, kita punya massa, kita punya kekuatan, kita masuk ke daerah orang lain, daerah baru, babat Allah, semena-mena menunjukkan dadanya bahwa ini loh saya pendekar, ini saya orang kuat, ya, lantas pamer kedikdayaan biar ditakuti. Keliru. Karena apa? Karena organisasi kita mengajarkan kedamaian, kesejukan. Kalau kita hadir di masyarakat justru menimbulkan keresahan, ada tanda tanya besar di situ. Yang saudara sampaikan itu apa? Yang saudara lakukan di masyarakat itu bagaimana? Seperti apa? Kalau itu keresahan, ada yang keliru, harus dievaluasi. Di mana titik kesalahan saya? Bagaimana saya mewartakan ajaran organisasi saya? Itu harus dievaluasi. Ingat, dulur-dulurku kabeh, ikut organisasi ini, ya, mendidik kita, mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana. Oke? Ingat, menjadi lebih bijaksana.
melihat perbedaan bukan sebagai musuh. Misal, kita membuat sistem latihan di tempat baru, di situ ada sebuah organisasi yang sudah ada, ataupun organisasi bela diri yang sejenis. Kita memusuhi, bukan untuk itu. Kita hadir itu bukan untuk itu, tapi kita ikut mengisi ruang-ruang kosong di dalam masyarakat, ikut serta membangun peradaban. Ingat itu. Kemudian ketika kita sudah settle di sebuah tempat baru atau tempat lama, kita menyelenggarakan kegiatan ataupun program keorganisasian kita, muncul perguruan baru, organisasi baru, ya. Karena berbeda dengan kita lantas memusuhi, itu juga salah. Semua manusia, semua masyarakat punya hak yang sama, berserikat, bermufakat di dalam sebuah majelis perkumpulan. Bukan cuma kita saja, bos. Oleh karena itu, untuk saudaraku semua, adik-adikku semua, dimanapun berada, yang kebetulan melintas di channel ini, saya katakan, ikut Setia Hati yang berorganisasi di Persaudaraan Setia Citra ini, artinya kita sepakat untuk belajar menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia lainnya. Ya, artinya apa? Artinya kita bisa menerima perbedaan. Berbeda itu sebuah kodrat, sudah kodarullah, sudah dinaskan sama Gusti Allah bahwa kita harus berbeda. Namun perbedaan itu harus bisa saling melengkapi, saling menyayangi, dan saling menguatkan. Bukan karena perbedaan kita lantas bermusuhan, tidak tepat. Orang jelas beda Tuhan saja kita bisa menyayangi, bisa bersaudara toh di dalam ajaran kita masing-masing. Padahal tempat ibadahnya beda, nama Tuhannya beda, tradisi religionnya beda. Kita bisa menerima. Lantas kenapa? Hanya karena perbedaan sebuah organisasi kita harus bermusuhan? Apalagi organisasinya masih sama dan sedang mengalami sengketa administrasi di dalamnya. Kok ya langsung blok-blokan dan saling bermusuhan? Keliru, bos. Ya, keliru. Ya, dulur-dulurku kabeh, untungnya, saya katakan untungnya, di dalam proses sengketa administrasi keorganisasian yang kita alami saat ini, itu adalah ranah administrasi, bukan ranah ajaran. Kalau yang disengketakan adalah ranah ajaran, tentunya sudah geger dari kemarin. Geger yang saya katakan adalah geger kencik ya, geger besar. Bukan hanya ribut-ribut kecil, saling mengklaim ini yang benar, situ yang salah, atau situ yang merasa benar, yang sini dianggap salah. Bukan seperti itu. Kita bersyukur sengketa kita masih sengketa administrasi. Namun demikian kita harus sepakat, kita harus mengurai setiap benang kusut yang ada. Kita harus benahi bersama, ya, agar kita bisa nyawiji dengan baik nantinya. Berbeda lagi kalau ini konflik ajaran. Konflik ajaran itu sudah fundamental, sudah mendasar. Kenapa saya katakan sudah mendasar? Kalau sudah berbicara ajaran ini tidak bisa ditoleransi lagi. Merasa paling benar, merasa paling baku, merasa paling pas. Ora iso diganggu gugat. Nah, itulah kenapa organisasi kita mengalami perpecahan di berbagai elemen. Ya, menjadi berbagai kelompok baru. Saya katakan kelompok baru, sebuah perguruan baru ataupun organisasi baru. Jadi, dulur-dulurku semua, kisruh yang terjadi belakangan tahun ini mengulang kisruh-kisruh yang sudah terjadi sebelumnya. Yang membedakan kalau saat ini adalah konflik administrasi. Kalau sebelumnya konflik ajaran dan konflik pribadi. Ya, konflik ajaran loh. Oh, saya tetap mau mempertahankan ajaran lama kok. Ya, jurus bakuku jurus lama, jurus kawa. Merasa tidak bisa diakomodir, ya sudah, saya berkelompok membuat organisasi baru. Itu sah, itu kesatria. Tapi kalau secara administrasi masih sama, ya toh, masih sama, lambang sama, nama sama, materi yang dipakai sama, kemudian terjadi keributan karena secara administrasi sudah berbeda, ya toh, berebut saling klaim di semua cabang, bahkan berebut
klaim paling benar di mata pemerintah, mata masyarakat. Waduh, ini memusingkan, dulur-dulur. Ini membuat kita capek sebagai pengurus. Tapi kita sebagai warga biasa, sebagai warga yang ada di arus bawah atau di grassroots, kita tidak boleh terpengaruh dengan kerusuhan ataupun sengketa administrasi. Kita harus sepakat, ya, kita harus sepakat bahwa kita tetap menjaga persaudaraan dengan erat. Apapun nanti hasilnya, mau terbelah menjadi 2 organisasi besar, ya kan? Misalnya lo ya, kita tetap bisa bersaudara karena kita tetap satu trah